Nah, bentuk keragaman yang selanjutnya adalah keragaman agama. Ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Di antaranya adalah Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama memiliki ajaran yang berbeda-beda. Kemudian hari besar yang berbeda-beda serta tempat ibadah yang berbeda-beda pula. Nah, Ibu Nita akan menjelaskan satu persatu. Pertama, ada agama Islam. Umat Islam beribadah di masjid. Kemudian kitab sucinya adalah Al-Quran. Dan hari besarnya ada Idul Fitri, Idul Adha, dan Isra Mi'raj. Yang kedua, ada agama Kristen Protestan. Umat Kristen Protestan beribadah di gereja. Kitab sucinya adalah Alkitab, dan hari besarnya ada Natal dan Paskah. Kemudian yang ketiga, ada agama Katolik. Agama Katolik juga beribadah di gereja, memiliki kitab sucinya Alkitab, dan hari besarnya Natal dan juga Paskah. Yang keempat, ada agama Hindu. Umat Hindu beribadah di pura. Kemudian kitab sucinya adalah Weda, dan hari besarnya hari Nyepi. Yang kelima, ada agama Buddha. Umat Buddha beribadah di vihara. Kemudian kitab sucinya bernama Tripitaka, dan hari besarnya bernama hari Waisak. Yang keenam adalah Konghucu. Umat Konghucu beribadah di kelenteng. Kemudian kitab sucinya bernama Shishuwuching. Semoga tidak salah menyebutnya ya. Dan hari besarnya adalah Imlek dan Cap Gome. Nah, antar umat beragama kita harus memiliki sikap toleransi seperti menghargai dan menghormati untuk menciptakan hidup rukun dan damai. Lalu bagaimana cara kita untuk menghormati dan menghargai antar umat beragama? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita tidak boleh mengejek atau membeda-bedakan seseorang berdasarkan agamanya. Kemudian kita juga tidak boleh mengganggu teman atau tetangga yang sedang beribadah atau merayakan hari besarnya. Kemudian kita juga harus mau bekerja sama menjaga lingkungan tanpa membeda-bedakan seseorang berdasarkan agamanya. Bentuk keragaman yang terakhir adalah keragaman mata pencaharian atau pekerjaan. Mata pencaharian atau pekerjaan dipengaruhi oleh lingkungan atau tempat tinggal di mana orang tersebut berada. Contohnya di daerah pantai, pekerjaan yang umum dilakukan oleh masyarakatnya adalah sebagai nelayan atau sebagai penjual ikan, sebagai penjual souvenir, atau menyewakan kapal. Untuk di daerah pegunungan, masyarakatnya bekerja sebagai pemetik teh, berkebun, atau menyewakan penginapan. Lalu untuk di daerah pedesaan, masyarakat umumnya bekerja sebagai petani, petani buah atau petani sayuran, dan peternakan. Nah, untuk di daerah perkotaan, masyarakat umumnya bekerja sebagai pegawai kantoran atau pelayan toko ataupun bekerja di bidang hiburan. Semua pekerjaan yang bermanfaat itu baik asalkan halal dan tidak merugikan orang lain. Nah, oleh karena itu kita harus saling menghargai dan tidak boleh menghina pekerjaan orang lain. Nah, cara yang dapat kita lakukan untuk menghormati pekerjaan orang lain adalah
Yang pertama, dengan menghargai hasil pekerjaan orang lain. Dapat kita lakukan dengan cara mengucapkan terima kasih atas jasa yang sudah diberikan oleh orang tersebut. Misalnya mengucapkan terima kasih kepada asisten rumah tangga, kepada pelayan restoran, atau kepada petugas parkir. Kemudian membayar ongkos angkutan umum, lalu membayar makanan yang sudah kita beli, dan kita juga harus mau berteman dengan siapapun yang orang tuanya memiliki perbedaan pekerjaan dengan orang tua kita. Nah, itu dia penjelasan dari beberapa keragaman yang ada di Indonesia. Kita sebagai masyarakat Indonesia sudah seharusnya saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut agar tercipta hidup rukun dan damai, serta menganggap bahwa perbedaan tersebut adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjadi lebih bersyukur. Sekian video materi dari Ibu Nita hari ini. Semoga kalian bisa belajar banyak dari video ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap rajin belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.